Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rasulillah safiyhi wa habibih sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu min jami'i ummati. Amma ba'd, fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin, saudaraku segenap jamaah salat Jumat rahimakumullah, jamaah Masjid Al-Madinah Al-Munawwarah Perumahan Bukit Putra yang saya hormati rahimakumullah wa hadakumullah. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas panutan kita yang mulia, baginda tercinta paduka alam, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia dan tetap cinta kepada beliau dan tetap istiqomah menjalankan perintah-perintah beliau, juga menjauhi larangan-larangan beliau. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Bahwasanya baginda kita yang mulia tercinta Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau telah bersabda, syafaati yaumal qiyamati haqqan faman lam yu'min biha lam yakun min ahliha. Syafaatku di hari kiamat adalah hak, adalah benar adanya. Maka barang siapa yang tidak mengimani atau tidak mempercayai terhadap adanya syafaatku di hari kiamat, maka sekali-kali ia tidak akan memperoleh syafaat dariku. Oleh karenanya setiap kita yang mengaku sebagai umat beliau dan mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, seyogianya kita meyakini dalam hati kita, mengimani dalam hati kita, mengiktikadkan di dalam hati kita akan kebenaran adanya syafaat dari baginda kita yang mulia tercinta Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak pada hari kiamat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Nabi, sahabat utama beliau yang termasuk ke dalam sahabat Al-Khulafaur Rasyidin, yaitu dari Sayyiduna Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, ia berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, yasfa'u yaumal qiyamati salasatun al-anbiya summal ulama summa syuhada. Di hari kiamat nanti ada 3 golongan yang oleh Allah diizinkan untuk memberikan syafaat. Yang pertama kata beliau adalah al-anbiya, seluruh para nabi yang berjumlah 124.000 nabi, seluruh para rasul yang berjumlah 315 orang rasul, mereka seluruhnya telah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaatnya kepada umatnya masing-masing.
Adapun pengertian Nabi adalah zakarun hurrun uhiya ilaihi walam yu'mar bitablighihi. Pengertian Nabi adalah seorang laki-laki merdeka yang telah diwahyukan oleh Allah kepadanya wahyu Allah, dan ia tidak diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan wahyu itu kepada seluruh umat manusia. Jadi para nabi itu diutus oleh Allah untuk kaum mereka masing-masing. Sedangkan pengertian Rasul adalah zakarun hurrun uhiya ilaihi wa yu'maru bitablighihi. Rasul itu adalah seorang laki-laki merdeka yang telah diutus oleh Allah ke alam dunia, yang oleh Allah diwahyukan kepadanya wahyu Allah, dan ia diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan wahyu itu kepada seluruh umat manusia. Jadi Rasulullah itu diutus untuk seluruh alam, untuk seluruh umat manusia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruh para nabi mereka kelak di hari kiamat akan memberikan syafaatnya kepada kaumnya masing-masing, kepada umatnya masing-masing. Syafaat terbesar yang disebut syafaatul ujma hanya akan diberikan oleh baginda kita yang mulia tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karenanya, apabila kita mengharapkan syafaat dari beliau kelak di kiamat, maka tentu kita wajib mencintai beliau dan mampu membuktikan, memanifestasikan kecintaan kita kepada beliau dengan mentaati segala perintah beliau dan dengan menjauhi segala larangan beliau. Di samping juga kita memperbanyak membaca sholawat kepada beliau. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, summal ulama. Golongan yang kedua yang akan memberikan syafaat pada hari kiamat adalah para alim ulama, guru-guru kita, yakni para ulama yang tetap komitmen dan konsisten memegang kepercayaan dari para rasul. Karena menurut keterangan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Uqaili dari sahabat Nabi yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ia berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, al ulama'u umana'ur rasul malam yukhalitus sultan wa yudahilud dunya fa idza khalatus sultan wa dakhalud dunya faqad khanu rusula fahdaruhum. Al hadis rawahul Uqaili an Anasin. Beliau bersabda dalam hadis ini, ulama itu adalah kepercayaan para rasul. Jadi siapapun yang disebut ulama harus memegang kepercayaan dari para rasul, wajib memegang amanah dari para rasul, melanjutkan, meneruskan perjuangan para rasul dalam menegakkan agama Allah di muka bumi. Ulama itu adalah kepercayaan para rasul. Ulama itu adalah pewaris para nabi, para rasul yang melanjutkan perjuangan dakwah mereka. Ulama adalah kepercayaan para rasul. Sepanjang ulama itu tidak bersatu dengan para penguasa yang zalim, sepanjang para ulama itu tidak memilih perkara kesenangan dunia yang bersifat sementara, baik harta, tahta maupun wanita, maka kata beliau dalam hadis ini, apabila mereka para ulama sudah mulai bersatu dengan para penguasa yang zalim, apalagi sampai bersatu dengan orang-orang kafir, dengan orang-orang munafik untuk merusak ajaran Islam, dan mereka lebih cenderung memilih kesenangan dunia, memilih harta, kekayaan, memilih jabatan, pangkat dan sebagainya, ulama yang seperti ini kata Nabi dalam hadis ini, faqad khanur rusul, maka sungguh mereka telah berkhianat kepada para rasul. Mereka telah mengkhianati para rasul. Mereka sudah tidak dipercaya lagi oleh para rasul. Maka di ujung hadis ini Rasulullah memberikan peringatan kepada seluruh umat Islam sebagai umat beliau. Fahdaruhum, kata beliau, fahdaruhum, maka berhati-hatilah terhadap ulama yang selalu bergaul akrab dengan para penguasa yang zalim. Berhati-hatilah terhadap para ulama su, ulama busuk, ulama yang menghalalkan segala macam cara
yang Allah halalkan dia haramkan, yang Allah haramkan dia halalkan, demi untuk mendapatkan kekayaan, jabatan dan sebagainya. Kata Nabi, berhati-hatilah kalian terhadap ulama yang seperti ini, yaitu ulama yang tidak memegang kepercayaan dari para rasul, yaitu ulama yang selalu bergaul akrab dengan para penguasa yang zalim, dengan orang-orang kafir, dengan orang-orang munafik. Mereka bekerja sama untuk menghancurkan ajaran Islam. Berhati-hatilah kalian kepada ulama yang seperti ini, karena di akhir zaman ulama terbagi dua. Ada ulama yang tetap lurus, komitmen, konsisten memegang kepercayaan para rasul. Mereka tetap istiqomah memperjuangkan untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Mereka tetap istiqomah untuk menegakkan agama Allah. Mereka tidak cenderung kepada kesenangan dunia. Kemudian ada ulama yang kedua yang disebut ulama busuk, yang dalam hadis dikatakan wasaru man tahta dimis sama al ulama usuh min indihim tahrujul fitan wa ta'udu bihim. Nanti di akhir zaman akan muncul ulama-ulama ulama-ulama busuk, ulama-ulama yang menghalalkan segala macam cara demi mendapatkan harta kekayaan, jabatan dan sebagainya, demi mendapatkan kesenangan dunia yang bersifat sementara. Min indihim tahrujul fitan, dari mulut mereka keluar fitnah-fitnah agama, wa ta'udu bihim, dan pada akhirnya fitnah itu kembali kepada umat Islam. Jauhilah ulama-ulama yang seperti ini, karena ulama ini akan menyesatkan kita, akan menjauhkan kita dari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Memang kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk memuliakan para ulama, tapi kita lihat dulu ulama yang seperti apa yang wajib kita muliakan, yang wajib kita ikuti. Tentu ulama yang menjadi warasatul anbiya, tentu ulama yang menjadi penerus para nabi, yang wajib kita muliakan, yaitu ulama yang tetap komitmen, konsisten memegang amanah dari para rasul untuk tetap istiqomah menegakkan agama Allah, menegakkan kebenaran dan keadilan di muka bumi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama ini kelak di hari kiamat oleh Allah sudah diberikan izin untuk memberikan syafaat kepada seluruh jamaahnya, kepada seluruh murid-muridnya, tentu murid-muridnya yang cinta kepada mereka. Sebab dalam hadis dikatakan, man akrama aliman faqad akramani li'annahu habibi, wa man akramani faqad akramallah li'annahu habibuh li'anni habibuh, wa man akramallah fama'wahu jannah. Rasulullah bersabda, barang siapa yang cinta dan memuliakan kepada ulama, maka sungguh ia telah memuliakan aku, kata beliau. Karena para ulama yang warasatul anbiya, mereka adalah kekasihku. Dan barang siapa yang memuliakan aku, maka sungguh ia telah memuliakan Allah. Karena aku, kata beliau, adalah kekasih Allah. Dan barang siapa yang telah memuliakan Allah, fama'wahu jannah, maka tempat kembalinya di akhirat adalah surga. Yuk kita muliakan Allah dengan cara memuliakan Rasulullah. Yuk kita muliakan Rasulullah dengan cara memuliakan, mengikuti, mencintai ulama yang warasatul anbiya, ulama yang tetap komitmen, konsisten, istiqomah menegakkan agama Allah di muka bumi, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, ulama yang bukan cenderung kepada duniawi. Kemudian yang ketiga, yang telah mendapatkan izin untuk memberikan syafaat pada hari kiamat adalah para syuhada, yakni orang-orang yang mati di medan perang, mati terbunuh oleh orang-orang kafir di medan perang dalam rangka untuk membela agama Allah, untuk menegakkan agama Allah, untuk mempertahankan ajaran Islam. Mereka mati terbunuh di medan perang, mereka mati syahid. Orang yang mati syahid oleh Allah diizinkan untuk memberikan syafaat, pertolongan di hari kiamat kepada 70 orang keluarganya yang nyata-nyata mereka akan masuk neraka. Akan tetapi oleh karena mendapatkan syafaat dari orang yang mati syahid, mereka tidak jadi masuk neraka. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, yasfa'u syahid fi sab'ina min ahli baitihi. Rasulullah bersabda, orang yang mati syahid akan memberikan syafaat kepada 70 orang keluarganya. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah Fatimah rahimakumullah, itulah 3 golongan yang kata Nabi akan memberikan syafaat di hari kiamat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya
ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, yakni tetap komitmen konsisten untuk tetap menjalankan perintah-perintah Allah dalam situasi kondisi apapun. Tetap bertakwalah kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi yang dilarang oleh Allah. Dan hendaklah setiap jiwa, setiap diri, setiap kita memperhatikan apa yang telah kita perbuat untuk bekal di hari esok, untuk bekal hidup kita nanti di alam kubur, di alam barzakh, di hari kiamat, dan di alam akhirat. Sudahkah kita mempunyai bekal yang cukup untuk kehidupan kita nanti di alam baqo, alam yang kekal abadi untuk selama-lamanya? Maka manfaatkanlah sisa-sisa umur hidup kita, kesehatan badan kita untuk terus berlomba-lomba mengerjakan ibadah, berlomba-lomba mengerjakan amal soleh, berlomba-lomba mengerjakan kebaikan, karena itulah yang akan menjadi bekal kita nanti di alam akhirat. Itulah yang akan membahagiakan kita nanti di akhirat. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah maha waspada, Allah maha mengetahui, Allah maha melihat terhadap apa saja yang kamu lakukan. In khairan fa khairun wa in sarran fa sarrun. Jika kamu berbuat baik, maka balasan dari Allah adalah pahala di dalam surga. Jika kamu berbuat dosa, berbuat jahat, berbuat buruk, maka balasan dari Allah adalah siksa di dalam api neraka. Barakallahu li wa lakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allah